Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam atas baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami kelompok 10 yang beranggotakan Pepri Anugerah Makmur Lubis, Taufik Hidayat, Yesia Oktavia, Nadia Putri akan memaparkan makalah kami pada kesempatan kali ini. Pembacaan materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saudari kami, Yesia Oktavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesia Oktavia, NIM 1913010145. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang hakikat dan definisi amar. A. Hakikat amar. Kata amar banyak terdapat dalam Al-Quran. Ada kata amar yang mengandung arti ucapan atau perkataan. Banyak pula kata amar yang tidak mengandung arti ucapan, diantaranya seperti untuk arti sesuatu atau urusan atau perbuatan. Karena ada beberapa arti dari pemakaian kata amar, maka menjadi perbincangan di kalangan ulama tentang untuk apa sebenarnya atau hakikinya digunakan kata amar itu. Para ulama usul telah sepakat bahwa kata amar itu secara hakiki digunakan untuk ucapan tertentu, yaitu kata yang sewazan atau setimbang dengan kata litaf'ala atau kata af'ala yang berarti kerjakanlah atau hendaklah engkau kerjakan. Ulama berbeda pendapat dalam hal penggunaan kata amar selain untuk ucapan tertentu, yaitu yang pertama, kebanyakan ulama berpendapat bahwa penggunaan kata amar selain untuk arti ucapan tertentu adalah secara majazi dan bukan untuk penggunaan sebenarnya atau tidak hakiki. Yang kedua, Abu Husain al-Basri tidak sependapat dengan pendapat ulama di atas. Ia mengatakan bahwa kata amar itu mustarak atau penggunaan arti hakikinya berganda antara sesuatu dan sifat. Yang ketiga, pendapat yang terpilih menurut Al-Amidi adalah bahwa kata amar digunakan secara bersama-sama untuk ucapan tertentu dan perbuatan, bukan mustarak dan antara keduanya, dan bukan pula yang satu hakiki dan yang satu lagi majazi. B. Definisi amar. Menurut bahasa Arab, amar artinya perintah. Sedangkan menurut istilah, amar adalah suatu lafaz yang di dalamnya menunjukkan tuntutan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan dari atasan kepada bawahan. Menurut Al-Ghazali, amar adalah ucapan atau tuntutan agar mematuhi perintah dengan mewujudkan apa yang menjadi tuntutannya dalam perbuatan. Adapun menurut Profesor Dr. Ahmad Syafi'i, amar adalah lafaz yang menunjukkan tuntutan dari atasan kepada bawahannya untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut mayoritas ahli usul fikih, amar adalah sesuatu tuntutan untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya. Jadi amar merupakan suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya mewajibkan atau mengharuskan. Jika tidak demikian, maka tidak termasuk kategori amar. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang selanjutnya yang akan dibacakan oleh saudara kami, Taufik Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu poin C, yaitu sigat amar. Sigat amar berbentuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu berbentuk fi'il amar atau perintah langsung. Contohnya wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Yang kedua, berbentuk fi'il mudhari yang didahului oleh lam amar, yaitu wal tawafu bil baitil atiki, dan hendaklah tawaf sekeliling rumah tua itu, yaitu Baitullah. Quran surah Al-Hajj ayat 29. Yang ketiga, isim fil amar. Ya, contohnya itu ya alaikum anfusakum, jagalah dirimu. Quran surah Al-Maidah ayat 105. Yang keempat, masdar pengganti fi'il, yaitu contohnya wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Itu poin D. Amar dari segi dilalah, petunjukannya dan tuntutannya. Setiap lafaz amar menunjuk kepada dan menuntut suatu maksud tertentu. Maksud tersebut dapat diketahui dari sigat lafaz itu sendiri. Bila diperhatikan lafaz-lafaz amar yang terdapat dalam Al-Quran, terdapat banyak sekali bentuk tuntutannya yang antara satu dengan lainnya berbeda. Berikut adalah di antara bentuk tuntutan kata amar. Yang pertama yaitu
untuk hukum wajib, umpamanya kerjakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Quran surah An-Nisa ayat 77. Yang kedua, untuk hukum nad atau sunat, umpamanya maka berbuat baiklah, maka buatlah perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Quran surah An-Nur ayat ke-33. Yang ketiga, untuk suruhan bersifat mendidik, umpamanya dan saksikanlah oleh 2 orang saksi. Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Yang keempat, untuk hukum ibahah atau boleh, umpamanya makan dan minumlah dari rezeki Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 60. Yang kelima, untuk tahdid atau ancaman atau menakut-nakuti, umpamanya bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembalinya adalah mereka. Quran surah Ibrahim ayat ke-30. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang selanjutnya yang akan dibacakan oleh saudari kami, Nadia Putri. Baiklah, saya Nadia Putri, NIM 1913010168, akan sedikit menjelaskan tentang asal penggunaan amar. 1. Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa lafaz amar itu menurut asalnya menunjukkan hukum wajib. Mereka mengajukan argumen sebagai berikut. Pertama, Allah mencela iblis yang tidak mau sujud kepada Adam ketika disuruh oleh Allah, sujudlah kalian kepada Adam, maka semua bersujud kecuali iblis. Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Yang kedua, kalangan ulama Mu'tazilah berpendapat bahwa amar itu menurut asalnya adalah untuk hukum nab secara mutlak, sehingga ada dalil yang menunjukkan bahwa amar itu untuk wajib. Mereka mengemukakan argumen sebagai berikut. Pertama, amar adalah untuk menuntut dari pihak yang menerima amar mengenai apa yang diperintahkan. 2. Amar dalam ucapan kerjakanlah ditempatkan pada posisi yang paling rendah dari apa yang tertimbun dalam ucapan itu, artinya wajib dan nab. Yang ketiga, kalangan ulama Asy'ariyah dan Imam Al-Ghazali beserta pengikutnya memilih sikap tawakuf. Maksudnya, mereka tidak menetapkan asal penggunaan amar secara pasti antara wajib dan nab, tetapi menetapkan kehendak amar itu kepada yang menyertainya. Mereka mengajukan argumen bahwa sifat amar itu pernah digunakan secara bersamaan untuk wajib, untuk nab, dan untuk takdib. Yang keempat, ada golongan kaum yang berpendapat bahwa asal fi'il amar itu adalah untuk ibahah. Mereka beralasan bahwa di antara keharusan amar adalah berlakunya saat hasan atau baik bagi orang yang disuruh, karena orang yang bijak tidak akan menyuruh untuk melakukan perbuatan yang keji. Karena itu, berlakulah secara mutlak apa yang merupakan keharusan dari suatu sifat, dengan memberikan kemungkinan untuk berbuat dengan demikian, maka berarti amar itu untuk ibahah atau kebolehan untuk berbuat atau tidak. Selanjutnya, amar setelah larangan. Jumhur ulama berpendapat bahwa amar yang didahului oleh larangan itu tidak lagi berfungsi sebagaimana asalnya, tetapi telah berubah menjadi ibahah. Bagaimana bentuk amar sebelumnya adanya larangan itu? Alasan mereka yaitu berdasarkan uruf atau kebudayaan dan kebiasaan dalam pembicaraan atau ucapan seseorang. Bila ia menyuruh sesudah sebelumnya melarang, maka seluruhnya itu bukan lagi dalam bentuk yang semula atau keharusan, tetapi berubah menjadi kebolehan. Dan berdasarkan uruf syar'i, amar yang berada setelah larangan berubah hukumnya menjadi ibahah atau boleh. Yang kedua, sebagian ulama fikih seperti Khodi Ba'dawi dan sebagian ulama kalam seperti golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa amar yang terdapat sesudah larangan tetap dalam posisi asalnya, baik dalam bentuk wujud atau nab, dan kedudukan amar sesudah larangan tidak berpengaruh terhadap amar tersebut, karena memberikan argumen sebagai berikut. Amar menuntut asalnya menunjukkan hukum wajib jika amar datang sesudah hukum larangan atau haram. Tindakan berarti harus menolak amar.
sehingga jadi menolak apa yang telah ditetapkan sebagai keharusan, karena wujud dan ibahah itu merupakan dua hal yang bertentangan dengan haram. Yang ketiga, pendapat yang tampaknya paling kuat adalah apa yang dikemukakan oleh Muhammad Al-Khudari. Baik, katanya, bila larangan yang mendahului amar itu disebabkan oleh suatu ilat atau alasan tertentu, maka amar yang datang sesudah larangan adalah untuk mencabut sebab adanya larangan itu. Dalam keadaan demikian, maka hukumnya kembali kepada keadaan sebelum adanya larangan, yaitu ibahah.